Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat saya hormati segenap pengurus Shalah Al-Hikmah Dalung Denpasar, kok Denpasar, Badung ya, masuknya Badung ya, Bali, kepada para jamaah hadirin hadirat. Ibu-ibunya ada enggak ya? Enggak ada ibunya. Ada enggak? Nggih. Pada jamaah semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati pula, serta tidak lupa saya menyapa kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, karena hari ini disiarkan langsung dalam Facebook Al-Zikra Bali nggih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah ya. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Pertama, kita bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di tempat ini. Kemudian yang berikutnya, kita sama-sama thalabul ilmi, ngaji. Dan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan datangnya tahun baru Hijriah. Amalan apa yang perlu kita lakukan untuk menyongsong menyambut tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu begitu berjalan cepat ya. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya demi keselamatan hidup kita baik dunia maupun akhirat. Dan harus kita tahu hidup kita tidak terus ya, pasti akan ada akhir. Kita yang hidup saat ini pastinya nanti akan meninggal dunia, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang saat ini sudah meninggal dunia dulunya ya hidup seperti kita ya. Mereka yang mati dulunya hidup seperti kita, kita yang hidup nantinya akan mati seperti mereka. Kita bersyukur pada Allah masih diberi umur panjang sampai dengan hari ini, dan sebentar lagi kita akan masuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah atau 1 Muharram 1444 Hijriah. Di akhir tahun biasa kita diingatkan untuk muhasabah ya, mengoreksi diri kita masing-masing, mengevaluasi, kita menghisap diri kita
sejauh mana amal baik yang sudah kita kerjakan dan sejauh mana maksiat-maksiat kita tinggalkan. Yang sudah kita lakukan yang baik, ayo terus dipertahankan, sedangkan yang masih kurang baik atau maksiat yang kita kerjakan, ayo segera kita tinggalkan. Kita punya satu komitmen ya, satu keinginan bahwa tahun yang akan datang ini harus lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Karena kita ingin menjadi orang yang selamat, tidak ingin menjadi orang yang celaka. Sebagaimana Nabi sampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dia termasuk orang yang beruntung. Orang bisa menjadikan hari ini lebih baik dari sebelumnya kalau mengevaluasi, kalau orang tersebut mengoreksi dirinya. Kalau tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi yang dilakukan, maka sulit untuk melakukan peningkatan, melakukan perubahan yang lebih baik. Maka evaluasi terus kita lakukan ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian semua dihisab. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, yang mengingatkan pada kita pentingnya kita menghisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Ukurannya tidak hanya tahun. Kebetulan kita berada di akhir tahun, maka kita mengukur tahun. Sebenarnya hari demi hari. Karena namanya kematian kapanpun bisa terjadi dan dimanapun bisa terjadi. Wa matadri nafsun fi ayyit ardin tamut. Setiap orang itu tidak tahu di bumi yang mana, di tempat yang mana dia akan meninggal dunia. Di waktu kapan tidak ada yang tahu. Banyak orang yang sehat tahu-tahu meninggal dunia, yang masih muda tahu-tahu meninggal dunia. Untuk menghadap pada Allah tidak harus sakit dulu, tidak harus tua dulu. Yang sehat seger kewarasan ya, segar bugar ya, karena asbab tertentu bisa meninggal dunia. Karena memang Allah sudah menentukan kapan orang itu harus menghadap padanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal orang itu datang ya, ketika ajal kaum itu datang, maka tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya, maka kita akan beruntung. Mangkana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka termasuk orang yang merugi. Kalau sama, kita itu peningkatannya tidak terlalu mencolok, biasanya biasa-biasa mawon, itu datar ya, peningkatannya datar, ora patek. Makanya perlu kita tingkatkan. Saya seringkali bilang, hidup kita ini hanya sekali. Kalau yang sekali ini tidak kita lakukan kita manfaatkan dengan baik, maka kita akan rugi. Sekali hidup, maka kita harus melakukan yang terbaik, melakukan yang terbesar, melakukan yang terbanyak. Karena kita tidak mungkin bisa hidup lagi kalau sudah mati. Waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Ya waktu kita di mana ini, sekarang ini, ya waktu yang kita miliki. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kita akan merugi. Tak akan merugi. Maka waktu adalah emas, waktu adalah suatu yang berharga. Bukan time is money, bukan waktu adalah uang. Kalau waktu adalah uang, berarti orang akan menggunakan waktunya hanya digunakan untuk mencari uang. Yang perlu kita tanamkan, waktu adalah ibadah. Setiap yang kita lakukan bagaimana bisa bernilai ibadah.
walaupun bentuknya bukan bentuk ibadah. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, termasuk orang yang merugi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, lebih buruk daripada yang kemarin. Napa mawon bentuknya nggih. Yang kemarin sregep sholat jamaah, hari ini ndak sholat jamaah misalkan. Yang kemarin berbuat baik, hari ini berbuat maksiat misalkan. Maka kata Nabi bahwa halikun, dia orang yang akan celaka. Celaka ya. Kalau tadi rugi, barat orang berdagang itu tidak mendapatkan untung. Kalau sudah lebih buruk dari hari yang kemarin, tidak sekedar tidak mendapatkan untung, namun kehilangan modal ya. Modalnya sudah hilang, bangkrut ya. Semuanya habis karena tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Sebaiknya dimanfaatkan namun tidak dimanfaatkan. Kita beruntung karena masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mari kita syukuri betul ya. Semakin bertambah tahun berarti semakin bertambah umur kita, semakin berkurang kesempatan yang kita miliki. Sekali lagi, semakin bertambah tahun, semakin bertambah umur kita. Tibake kok wis padha tuwek, akhire kan ngoten to. Kayak sik dik wingi le nikah kok wis padha tuwek-tuwek kan ngoten. Anake wis padha gede-gede kan ngoten. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah umur kita, semakin berkurang kesempatan yang kita miliki. Arnandineh wong niku ngoten lho. Lek wis umur terus arep kanthi neh, wong sing enom ae mati ge. Mosok sing tuwek malih enom, kan ra mungkin ge. Sing tuwek mestine jelas-jelas matine. Maka kalau kita menjadi orang yang bertambah usianya, ayo tambah dewasanya. Semakin bertambah usia, semakin merunduk kayak seperti padi karena semakin berisi. Jangan semakin bertambah usia semakin menjadi-jadi, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Jadi orang yang berpikir tentang kehidupan tidak hanya dunia, namun juga berpikir tentang kehidupan akhirat. Karena dunia ini hanyalah sementara, akhirat selamanya. Dunia fana, akhirat baqa. Hidup di akhirat, hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar-benar tidak ada batasannya ya. Maka seringkali saya sampaikan hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Yang dimaksud adalah waton kita, tanah air kita yang sungguhnya adalah akhirat, karena tempat tinggal kita yang semestinya adalah akhirat, bukan dunia ini. Maka di dunia ini nyantai-nyantai mawon, wandak yo rasuyae. Ndak suyae kok dipikirne nemen-nemen nyapo kan ngoten kan. Yang penting kita lakukan ikhtiar, sing dodolan nggih dodolan, sing jahit nggih jahit nggih. Sing napa kerjaan nggih niku kerjaane nggih karo ngenteni mati nggih. Nyantai-nyantai, wandak yo rasuwi kan ngoten. Kalau ada hal yang sulit ya kita terima dengan penuh kesabaran ya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Wis ngoten mawon. Roda berputar. Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang saya jadikan analog biasanya adalah siang dan malam. Tidak mungkin malam itu terus malam. Pasti malam itu suatu ketika atau pada saatnya akan berganti dengan siang. Kalau sudah waktunya malam nggih dicegah kaya apa nggih tetep malam, wong harus terbenam matahari. Kalau sudah waktunya kita menghadapi masalah, kita cegah, kita antisipasi seperti apapun, ya tetap datang masalah itu. Namun kita harus tahu, tidak selamanya malam.
Kalau sudah waktunya datang siang, ya malam berganti dengan siang. Kalau sudah datang pertolongan dari Allah, kesulitan jadi hilang. Habis gelap terbitlah terang. Hidup ini ngoten mawon. Mohon maaf, saya sebenarnya ingin menyampaikan fikih ini hanya sekedar untuk muqaddimah mawon, karena kajian yang sering kali saya sampaikan adalah kajian tasawuf, sehingga ini bagian daripada pemahaman tentang tasawuf. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah di saat kita memasuki bulan Muharram yang merupakan tahun baru dalam Islam, amalan apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, doa akhir tahun. Nanti di tanggal terakhir bulan Dzulhijjah, insya Allah tahun barunya itu hari Sabtu, bener, hari Sabtu, karena kita itu kurang open dengan kalender Hijriah, karena gaji itu bukan pakai kalender Hijriah, gajinya pakai kalender Masehi, sehingga kurang open. Untungnya ini hampir bareng, bareng lah, saat ini bareng. Nanti hari Sabtu tanggal 1 Muharram, di hari Jumat habis asar baca doa akhir tahun. Kemudian habis maghrib, karena dalam penanggalan Hijriah itu pakai komariah, pakai bulan. Mulainya hari itu habis maghrib, bukan jam 12 malam. Kalau Masehi Syamsiah, sehingga jam 12 malam itu tanggal satunya. Tahun barunya kalau menyalakan kembang api Masehi jam 12 malam. Kalau Hijriah mau menyalakan kembang api waktu maghrib, tapi tidak ada waktu maghrib menyalakan kembang api kalau menyalakan kembang api, karena memang tidak ditradisikan semacam itu. Jadi habis maghrib itu sudah masuk tanggal 1, berarti habis maghrib kita baca doa awal tahun. Baik dilakukan dengan berjamaah, bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sekarang sudah mudah untuk mengakses doa-doa. Saya tidak punya bukunya, jenengan ketik mawon di Google, doa awal tahun, mesti akhir tahunnya ketut niku. Doa akhir tahun pasti nyambung dengan doa awal tahun. Jenengan baca habis sholat asar, dibaca, mohon pada Allah agar diberikan pertolongan dalam mengarungi kehidupan selama setahun yang akan datang. Habis maghrib baca doa akhir awal tahun, habis asar baca doa akhir tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Muharram ini bagian daripada bulan-bulan mulia. Dalam 12 bulan Allah memilih 4 bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berkumpul jadi satu. Kemudian yang satunya menyendiri bulan Rajab. Bulan yang mulia itu nilai ibadahnya lebih daripada bulan yang biasa selain bulan Ramadan. Sehingga kalau kita mengerjakan ibadah di bulan-bulan yang mulia, pahala kita lebih besar daripada bulan yang lainnya. Begitu juga kalau kita berbuat maksiat, dosa kita lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Oleh sebab itu perbanyak ibadah, jangan melakukan maksiat. Ibadahnya apa? Yang pertama adalah puasa. Yang pertama tadi baca doa, yang kedua adalah berpuasa. Berpuasanya ini bisa dilakukan selama 1 bulan penuh. Karena kalau bulan mulia itu disunahkan, di saat bulan mulia kita disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa 1 bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Muharram misalkan, kalau mau puasa. Karena orang itu tidak sama, enek sing endeng poso, enek sing endeng maca Quran, enek sing endeng sholat malam, ndak podo. Kecenderungan di mana terserah. Bagi yang ingin puasa 1 bulan sangat dianjurkan. Maka pertanyaannya begini, apakah boleh saya puasa tanggal 1 Muharram tahun baru? Ya jawabnya jelas boleh. Karena ini di bulan mulia, jangankan 1 hari, 1 bulan saja ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan,
menjalankan puasa selama 1 bulan. Kalau tidak 1 bulan, lakukan puasa selama 10 hari, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Sama dengan di bulan Dzulhijjah, kita disunahkan puasa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Oke, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah kemarin sudah lewat. Jenengan termasuk yang puasa atau tidak saya tidak tahu. Oke. Biasanya nggih dijumuk tarwiyah karo Arafah. Nggih, lek ndak tarwiyah karo Arafah ya Arafah tok, ngoten biasane ngoten lho. Lek ora nggih ora apa-apa nggih. Karena apa? Wajibnya puasa itu hanya Ramadan. Kalau bukan Ramadan memang ndak wajib. Tapi kalau kita berpuasa tentunya akan diberikan balasan oleh Allah. Karena puasa dengan yang tidak puasa kesulitannya ya berat yang puasa. Mosok sing kangelan ndak oleh apa-apa, sing ra kangelan oleh upah kan ndak mungkin. Apa yang dilakukan seorang pasti akan mendapatkan balasan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 ini dianjurkan untuk puasa. Kalau tidak, lakukan puasa tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11. Kalau tidak, lakukan puasa 9, 10. Kalau tidak, lakukan puasa 10, 11. Kalau tidak, lakukan puasa tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Jadi tanggal 10 bulan Muharram namanya Asyura. Ada peristiwa penting yang terjadi pada saat itu, di antaranya selamatnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun yang melewati lautan, Laut Merah. Ini kejadian yang nyata yang terjadi pada masa itu, yang membuktikan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti atas kuasanya Allah. Kalau kita mikir ndak teko ya. Tongkat dipukulkan ke laut, laut jadi kering, bisa dijadikan jalan. Sebenarnya Fir'aun itu sudah curiga. Lah ini asalnya kan ada airnya, kok sekarang bisa ada jalan? Kalau saya ikut lewat sini bisa jadi nanti airnya akan kembali lagi, akan ada air lagi. Namun malaikat Jibril naik kuda betina, di depannya kuda jantannya Fir'aun, sehingga kuda jantan itu dengan sendirinya mengejar kuda betina, dan Fir'aun terbawa oleh kudanya, dan pasukannya menganggap Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kegawa karo jarane. Jadi Fir'aun itu terbawa oleh kuda jantannya yang mengejar kuda betinanya malaikat Jibril, sehingga masuk ke jalan yang dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya. Setelah Nabi Musa dan kaum Bani Israel bisa menyeberang lautan, kembalilah air laut tersebut, sehingga Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Laut Merah. Ini diceritakan dalam Al-Quran, kisah yang jauh sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa, di sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Tanpa Allah yang menceritakan tentang itu, tidak ada orang yang tahu. Makanya kita harus yakin terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasus tersebut, kemudian orang-orang Yahudi bersyukur kepada Allah dengan adanya diselamatkan dari Fir'aun dengan cara melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Di saat Rasulullah SAW datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi yang puasa, kemudian Rasulullah bertanya, ini hari apa? Ini adalah hari di mana Nabi Musa terselamatkan dari Fir'aun. Maka kami bersyukur, akhirnya kami berpuasa. Jawabnya Nabi Muhammad, kami ini lebih berhak untuk bersyukur daripada kalian orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi pada saat itu orang-orang yang tidak bertauhid,
yang tidak mengimani adanya Allah itu esa, meyakini adanya Nabi Uzair sebagai anak Allah, sehingga menjadi orang-orang bagian daripada orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengesahkan Allah, tidak pantas untuk mensyukuri yang diberikan Allah, nikmat terselamatkannya Nabi Musa dengan puasa. Kami berhak untuk melakukan itu daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Ini yang disampaikan Rasulullah, sehingga Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura. Hukumnya sunnah. Wa yaumu Asyura wa huwa asyirul Muharram. Yang termasuk puasa sunnah adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian balasannya apa? Balasannya adalah disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, menghapuskan dosa setahun yang sudah lewat. Jadi menghapuskan dosa setahun yang sudah lewat. Dosa-dosa kita ya, yang dimaksud adalah dosa kecil ya, sedangkan dosa besar bisa diampuni andaikan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat sahih Muslim, Rasul sampaikan, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Aku mengira kepada Allah bahwa puasa di tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa selama setahun. Kenapa kalau puasa Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun? Dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Kalau puasa Asyura ini dosa setahun yang sudah lewat. Kalau puasa Arafah itu dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Kenapa? Karena Arafah ini merupakan hari yang khusus diberikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari yang khusus diberikan pada umat Muhammad, tidak diberikan pada umat-umat yang sebelumnya. Sedangkan tanggal 10 Muharram kita tahu kisahnya seperti itu, berarti tidak dikhususkan kepada umat Muhammad. Oleh sebab itu, karena Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi yang lain, maka apa yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad nilainya lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian selain puasa di tanggal 10, kita disunahkan juga puasa tanggal 9. Wa tasu'a, namanya tasu'a. Tasu'a tanggal 9 Muharram ini berdasarkan hadis Muslim, la in baqaitu illa qabilin la asumanna at-tasi'ah. Andaikan aku hidup, kata Nabi, pada tahun yang akan datang, tahun depan kalau saya masih hidup, la asumanna at-tasi', saya akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Namun Rasulullah sebelum puasa tanggal 9 sudah meninggal dunia, sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tanggal 9 ini disunahkan sebagai tanggal 10? Ada hikmahnya, wal hikmatu mukhalafatul Yahudi. Tujuannya untuk tidak menyamai dengan orang Yahudi, menselisih orang Yahudi. Tujuannya seperti itu. Kalau orang Yahudi hanya di tanggal 10, maka kita umat muslim, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, puasanya tidak hanya tanggal 10 namun juga di tanggal 9, namanya Tasu'a. Di tanggal 9 namanya Tasu'a, tanggal 10-nya namanya Asyura. Andaikan kita tidak bisa puasa di tanggal 9, maka kita bisa puasa di tanggal 11. Tujuannya itu tadi, mukhalafatul Yahudi, menselisih orang Yahudi, biar tidak sama dengan orang Yahudi, tidak hanya di tanggal 10 puasanya, kalau bisa 9-10, kalau tidak bisa 10-11. Kalau tidak, nggih monggo, karena itu hanya sebatas
untuk berbeda saja. Andai kan ngambil tanggal 10, enggak masalah. Kita enggak mempersoalkan, tapi kalau kita bisa puasa lebih dari tanggal 10, maka itu lebih baik. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui di dalam bulan Muharram itu ada amalan yang bisa kita lakukan, biasanya amalan-amalannya itu menyantuni anak yatim, biasanya menyantuni anak yatim. Sebenarnya amalan apapun itu bagus, menyantuni anak yatim itu sendiri tidak harus dikhususkan pada tanggal 10 Muharram, bisa dilakukan ke yang lainnya. Kalau yang baik, anak yatim itu tidak hanya disantuni pada waktu-waktu tertentu, namun dirawat, diadopsi, jadi diangkat jadi anak atau dirawat dan lain sebagainya, sehingga keperluannya itu sehari-hari itu bisa terpenuhi. Namun kalau hanya hari-hari tertentu, pertanyaannya di hari-hari lain bagaimana? Apakah kita perhatian kepada mereka? Kita belum tentu perhatian kalau kita tidak punya tim khusus, Tapi kalau kita ajak ke rumah kita, kemudian ikut bersama dengan kita, makan bareng kita, setiap hari kita tahu kebutuhannya seperti apa, dan itu tidak membuat kita miskin sebenarnya. Wong kita makan itu turah-turah, jadi kita makan itu biasanya ada yang sisa, tidak semuanya habis kan, tidak. Andai kan ditambah 1 orang anak yatim tinggal di rumah kita, tidak akan mengurangi jatah hidup kita, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah. Namun jarang orang yang berani mikir tenan. Sopo ora yang ngopeni anak dhewe ki angel ora kok ngopeni anak wong. Tapi kalau kita lihat manfaatnya, kita lihat balasan yang diberikan Allah, sebenarnya itu kesempatan berharga bagi kita, kesempatan emas. Anna wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi Rasulullah mengatakan aku dan anak yatim seperti dari telunjuk dan jari tengah di surga nanti berdampingan. Rasulullah dengan orang yang mau merawat anak yatim, kafilul yatim, yang mau ngopeni anak yatim. Maka kita perlu perhatian kepada mereka. Amalan pada tanggal 10 bulan Muharram itu tidak sebatas itu bagus. Namun kita juga bisa melakukan yang lainnya. Apa yang lainnya yang bisa kita lakukan? Ada beberapa bacaan yang kita baca, di antaranya di dalam pernyataannya Imam Al-Ajuri, beliau sampaikan anna man qala yaumal asyura hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir sab'ina marrah. Barang siapa yang membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa kok hasbiyallah ndak hasbunallah? Lek hasbunan itu artinya kita, kalau hasbi itu saya. Nanti ada mutakalim ma'al khair, ada mutakalim wahdah. Di Allah, hasbi Allah, yang mencukupiku adalah Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diserai adalah Allah, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini dibaca berapa? 70 kali di saat tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Apa yang didapat kalau kita membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Ini mudah dihafalkan. Ada yang panjang mungkin sulit untuk dihafal, Yang ini yang mudah untuk dihafal. Hasbiyallah wa ni'mal maula wa ni'man, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kali lagi bacaannya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali. Kata Imam Al-Ajhuri, kafahullahu ta'ala syarra dalikal yaum. Allah akan mencukupi kepada orang yang membaca itu keburukan dalam selama setahun. Keburukan termasuk rezeki seret, itu keburukan. Dagangan sepi, itu keburukan. Insyaallah lek mojo niki dagangane laris, kerjaannya rame, oleh Allah rezekinya diberikan keberkahan, lancar. Jenengan eling-eling,
yang dibaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir berapa kali? 70 kali. Dibaca pada hari Asyura, terserah harinya, ba'da maghrib misalkan ya, malam tanggal 10 itu lebih baik. Habis maghrib itu enggak lama kok. Enggak lama ya. Ini ikhtiar, siapa tahu Allah memberikan apa yang kita inginkan, mencukupi kita, menjaga kita dari segala keburukan yang akan terjadi selama 1 tahun. Termasuk diantara lagi yaitu bersedekah ya. Bersedekah tidak harus kepada anak yatim ya, bersedekah kepada siapapun. Di tanggal 10 Muharram ini memiliki nilai yang luar biasa. Kisah yang sering kali kita dengar ya, ini yang ditulis dalam kitab I'anatut Thalibin, syarah dari Fathul Mu'in, dan juga dalam kitab-kitab yang lain ceritakan ada orang fakir yang memiliki anak yang banyak ya, keluarganya besar. Di hari Asyura dia dalam keadaan puasa, namun tidak ada yang digunakan untuk berbuka puasa. Senemen tenan ya. Jadi poso wayah buka niku ndak enek. Yang dimakan tidak ada waktu berbuka puasa. Kemudian dia masuk ke pasar, minta makanan di sana. Pertama ketemu sama seorang muslim yang membuka dagangannya, membuka tokonya di situ, jual dagangan, dan meminta untuk dihutangi uang. Hutang uang, si fakir ini ingin hutang uang kepada si muslim untuk dibelikan makanan, astari bihi futuran li iyali, agar aku bisa membeli makanan yang aku gunakan untuk berbuka puasa aku dan keluargaku, dan aku doakan kamu akan mendapatkan kebaikan pada hari ini. Jadi kon ngutangi orang jaluk nih, golek utangan niku ternyata ra gelem ngutangi. Nggih modele nggih kaya wong alikmah nggih, ndak nggih. Wong kan loman-loman nggih. Jadi dia sebenarnya bisa memberi hutangan namun tidak mau memberikan hutangan, padahal hutang loh, bukan meminta. Kadang-kadang kita pun nggih ngoten niku nggih. Nggih, mesti mampu namun alah ora usah diutangi, paling ku nyaure ya wangel. Sok mikir ngoten akhire payah ngutangin niku ndak sida ngutangi. Padahal menghutangi itu nilainya lebih besar daripada sedekah. Kalau memang tepat. Kenapa tepat? Orang hutang itu pasti butuh. Ngoten masalahnya. Lek wong sedekah sing diwene niku mesti lek butuh. Kalau wong hutang niku mesti kepepet. Lek ora kepepet ndak utang lah. Kecuali lek utang memang tinggi gaya hidup itu lain. Kebanyakan kalau memang orang hutang itu memang butuh tenenan. Sehingga ketika hutang itu belum dibayar, orang yang menghutangi selalu mendapat pahala sedekah. Wis oleh ganjaran sedekah, duit nggih balik, uangnya kembali. Itu kan merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan sekali. Ternyata tidak mau mengasih hutangan, sehingga dia datang kepada orang Yahudi, tetangga yang lain yang Yahudi. Dia katakan, ini adalah hari yang istimewa, saya mau hutang uang untuk beli makanan buat buka puasa. Ternyata si orang Yahudi ini tidak ngasih hutangan, namun ngasih sedekah. Awakmu tidak usah hutang, saya tidak ngasih hutang ke kamu, nanti tidak usah dibayar. Ini saya kasih uang. Yang dibutuhkan 1 dirham, yang diberikan itu 10 dirham. Setelah itu, kemudian dibelikan makanan, ternyata pada malam harinya seorang muslim yang tidak mau memberikan hutangan itu bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat kiamat datang, begitu kesulitan dihadapi di waktu kiamat, kemudian melihat ada istana yang megah yang terbuat dari intan permata, berlian. Diangkat kepalanya si orang muslim ini melihat istana tersebut, kemudian ditanya, ini miliknya siapa? Istana ini miliknya siapa? Jawabannya, ini adalah miliknya hadal qasru kana qasruka bil amsi. Ini sebenarnya adalah milik kamu kemarin. Andaikan kamu memberi hutangan
kepada si perempuan yang miskin tadi. Gara-gara kamu tidak memberi hutangan, sedangkan orang Yahudi itu ngasih uang kepada dia, maka akhirnya tidak menjadi milik kamu, menjadi miliknya Yahudi. Setelah bangun tidur, si muslim ini kemudian ngomong sama Yahudi, berapa yang kamu kasihkan kepada perempuan yang miskin kemarin, aku gantikan berapapun kamu mau. Jadi yang dikasih itu 10 dirham akan diganti 100 dirham oleh si muslim ini. Jawabnya Yahudi bingung, kenapa kok kamu ngurus-ngurus tentang itu, ada apa? Jawabnya, aku bermimpi tadi malam ada istana yang megah, itu ternyata milik kamu gara-gara kamu memberikan sedekah kepada perempuan yang miskin. Setelah dijawab seperti itu, akhirnya orang Yahudi mengatakan, wallahi aku tidak akan memberikan, tidak akan menerima berapapun yang kamu berikan sebagai ganti apa yang aku berikan kepada perempuan yang miskin. Kamu kan Yahudi, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Langsung sejak itu dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi dia bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersyahadat bahwasannya dia masuk Islam. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abu Bakar As-Saddah, ikhwani, wahai saudaraku, hada Yahudian, orang Yahudi saja ketika husnudzon tentang kemuliaan hari Asyura, padahal dia tidak tahu seperti apa kemuliaannya, oleh Allah dikasih sesuatu yang besar. Bagaimana dengan orang yang mengetahui fadilahnya tanggal 10 Muharram, kemudian dia tidak melakukan perbuatan apa-apa. Si Yahudi oleh Allah diberikan balasan dan menjadi orang yang beriman karena melakukan sesuatu di tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Andaikan kita yang tahu tentang kemuliaan tersebut dan melakukan kebaikan di bulan itu, tentunya yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada orang-orang Yahudi dapatkan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tanggal 10 Muharram yang akan datang merupakan hari yang istimewa, maka jangan sia-siakan kesempatan kalau memang kita diberikan umur oleh Allah sampai tanggal 10, karena kita tidak tahu ya, apakah sampai hari besok, lusa, tidak tahu. Tapi kalau kita diberi kesempatan Allah sampai tanggal 10, ayo manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya waktu itu untuk beramal, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun yang kita mampu. Kalau kita mampu sedekah, ya lakukan sedekah, semampunya berapa yang kita lakukan, ya lakukan. Karena orang sedekah itu tidak harus banyak. Orang sedekah itu ukurannya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bisa, orang lain bisa sedekah, kita sebenarnya bisa sedekah. Hanya saja bedanya kalau orang lain banyak karena dia kaya, karena kita miskin, kita hanya bisa memberikan yang sedikit. Namun nilai sedikit itu sama dengan nilai yang banyak, karena kemampuan kita sebatas itu. Dalam Al-Quran kan disampaikan, wal yunfik tu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi fal yunfik mimma atahullah. Barang siapa yang kaya, maka sedekahlah dengan kekayaan yang dimiliki. Barang siapa yang disulitkan oleh Allah, maka sedekahlah dengan apa yang diberikan Allah. Maka seringkali saya sampaikan ya, dalam urusan sedekah itu kita harus andil, ikut apapun. Misalkan ada pembebasan tanah dan sebagainya, orang mampunya 1 juta karena dia mampu 1 juta, kita mampunya 100.000, ya kita berikan 100.000. Jangan kemudian kita katakan biar dia saja yang sedekah, saya tidak ikut, biar saja yang dia infak, saya tidak ikut. Jangan seperti itu. Termasuk di saat kita dalam jamiah ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi, maka kan bareng-bareng ngumpulin dana. Itu jangan pakai istilah sama rata, pakai istilah kemampuan. Ini jauh lebih baik daripada sama rata. Kalau sama rata, misalkan ukurannya 100.000, yang mampu 1 juta akhirnya hanya mengeluarkan 100.000 kan, sehingga kesulitan. Tapi kalau masing-masing itu melihat kemampuan, insya Allah kebutuhannya berapapun, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, bisa terselesaikan dalam waktu yang singkat.
Kalau semuanya sama, orang lain 100.000, masa saya 1 juta, nanti dibilang riak. Kalau saya 1 juta, daripada nanti orang dosa menganggap saya riak, lebih baik saya 100.000 aja. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu akhirnya tidak terselesaikan urusan. Ini yang harus kita tanamkan, kita tetap harus andil dari setiap apa yang dilakukan oleh orang lain sejauh yang kita mampu. Demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang bulan Muharram. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Muharram dan bisa mengamalkan apa yang kita fahami menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Monggo yang mau bertanya, saya persilahkan, masih ada waktu 5 menit. Monggo bertanya.